Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai masa runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu kerajaan Islam yang pernah memerintah. Dinasti ini memerintah setelah berakhirnya masa kepemerintahan dinasti Umayyah. Dalam masa perkembangannya, pemerintahan dinasti Abbasiyah ini terdiri atas 3 fase. Fase pertama yaitu fase lahirnya, fase kedua yaitu fase perkembangan, dan fase ketiga yaitu fase hancurnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fase ketiga yaitu fase hancurnya dinasti Abbasiyah. Dimulai dari faktor-faktor munculnya pemberontakan hingga faktor-faktor kehancuran dinasti Abbasiyah. Masa kehancuran dinasti Abbasiyah. Kehancuran dinasti Abbasiyah ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terjadinya pemberontakan. Ada 5 hal yang menyebabkan terjadinya pemberontakan ini. Yang pertama, perebutan kekuasaan. Ini terjadi sejak berakhirnya masa kepemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Ini terjadi antara Khalifah al-Ma'mun dan Khalifah al-Amin. Hingga pada awalnya terdapat 2 khalifah yang memerintah. Selang berjalan 1 tahun, ditetapkanlah bahwa Khalifah al-Amin ditunjuk sebagai Khalifah ke-6 dan Khalifah al-Ma'mun ditunjuk sebagai Khalifah yang ke-7. Yang kedua, balas dendam. Seperti yang kita ketahui, dinasti Abbasiyah berdiri setelah berhasil menghancurkan kepemerintahan dinasti Umayyah. Hal ini menyebabkan munculnya rasa dendam dari keturunan Bani Umayyah hingga mendorong mereka untuk melakukan pemberontakan. Yang ketiga, adanya sikap amoral dari para petinggi kerajaan ataupun pembesar kerajaan. Berbagai perilaku amoral dilakukan oleh para pembesar kerajaan, seperti memanggil wanita-wanita untuk dijadikan hiburan, berpesta, bahkan meminum minuman keras. Hal ini mengundang kemarahan masyarakat sehingga mereka melakukan pemberontakan. Yang terakhir yaitu ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah lebih mementingkan diri sendiri, berfoya-foya hingga mereka lupa akan kewajiban mereka, yang menyebabkan masyarakat kecewa dan ingin memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah, hingga mereka berinisiatif untuk melakukan pemberontakan. Selanjutnya, faktor-faktor hancurnya dinasti Abbasiyah. Ada 2 faktor. Pertama, faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Yang pertama, monarki. Dengan adanya sistem monarki ini, membuat diangkatnya 2 khalifah dalam satu masa pemerintahan, yang dimana akibatnya menimbulkan perebutan kekuasaan di kerajaan ini. Yang kedua, banyaknya perilaku amoral dari para khalifah. Banyaknya perilaku amoral seperti memanggil wanita-wanita untuk dijadikan hiburan, berpesta, bahkan meminum minuman keras, yang menyebabkan kekecewaan bagi hati masyarakat dan kegelisahan di tengah masyarakat, hingga mereka ingin memisahkan diri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Yang pertama, wilayah Abbasiyah yang terlalu luas, yang mengakibatkan banyak daerah-daerah yang sulit dipantau hingga menimbulkan ketidakmerataan dalam pembangunan, sehingga banyak di antara mereka yang ingin memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah. Yang kedua, perang salib. Perang salib merupakan perang antara kaum muslimin dan Nasrani. Perang ini berjalan selama 2 abad, dan perang ini sangat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, serangan dari tentara Mongol. Serangan dari tentara Mongol ini menyebabkan kekalahan yang telak bagi dinasti Abbasiyah. Bahkan Baghdad, yang merupakan pusat peradaban mereka, di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol. Dan yang terakhir, berdirinya Turki Utsmani. Awalnya memang Turki Utsmani berdiri untuk membantu dan menyelamatkan dinasti Abbasiyah dari kehancuran. Namun kenyataannya Turki Utsmani membawa kehancuran bagi dinasti Abbasiyah. Karena terjadi berbagai perang, sehingga lama-kelamaan dinasti Abbasiyah semakin hancur, dan Turki Utsmani berdiri menggantikan posisi dinasti Abbasiyah. Mungkin demikian dari saya. Semoga apa yang saya dapatkan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.